Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan nikmat kesempatan, mungkin ada yang sakit tapi tetap hadir di masjid ini. Semoga ini menjadi sebab disembuhkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada hadis Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan beserta sanadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah itu pergi kepada para sahabat di masjid sambil mengikat kepalanya karena sakit. Jadi kalau kita ingat riwayat Ibnu Mas'ud, Pak, begitu Rasulullah sakit itu urat-urat di kepalanya ini keluar. Berarti bukan kita saja yang menderita sakit, Rasulullah pun menderita sakit. Begitu dipegang oleh Ibnu Mas'ud, langsung ditarik Ibnu Mas'ud tangannya, Pak, karena panasnya itu luar biasa. Mengapa begitu panas betul kepalamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kami para nabi apabila dapat sakit itu 2 kali lipat orang biasa. Jadi 2 kali lipat orang biasa, Pak. Maka saking sakitnya kepala Rasulullah ini, diikat Rasulullah kepalanya di dalam masjid, langsung Rasulullah naik ke atas mimbar. Begitu Rasulullah naik ke atas mimbar, kata Rasulullah, aku saat ini berada di telaga. Maksud Rasulullah di telaga itu, Pak, di hadapan sahabat-sahabat yang sangat mencintainya, sahabat-sahabat yang rela berkorban untuknya. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah, aku ditawarkan dunia beserta perhiasannya, tetapi aku lebih memilih akhirat. Langsung Abu Bakar menangis mendengar kata-kata Rasulullah ini. Ya Rasulullah, engkau tahu betapa aku mencintai dirimu. Aku rela menebus dengan apa saja untukmu. Rasulullah diam, turun dari mimbar, dan kata para sahabat, tidak pernah lagi Rasulullah naik mimbar setelah hari itu. Jadi ini wasiat Rasulullah itu, Pak, jangan sampai kita terpesona dengan kenikmatan dunia ini. Makanya kata Rasulullah, aku ditawarkan dunia dan perhiasannya. Dulu ingat, Bu, ada orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, bisa kau jadikan bukit Uhud ini emas, kami masuk Islam. Mendengar itu gembira Rasulullah, berdoa kepada Allah, Pak, ya Allah, jadikanlah bukit Uhud ini emas, mereka akan menerima Islam. Turun malaikat Jibril, kata Allah, andaikan sudah dijadikan bukit Uhud itu emas, mereka tidak beriman, maka mereka akan binasa. Karena begitu juga umat-umat sebelumnya minta mukjizat, begitu diperlihatkan, macam Nabi Musa, Bu. Berapa mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, Pak? Nabi yang paling banyak mukjizatnya itu Nabi Musa, Pak. Bolak-balik umatnya itu. Nah, ini boleh aku jadikan bukit Uhud ini emas, tapi sempat mereka tidak menerima Islam, mereka akan binasa. Akhirnya Rasulullah lebih memilih untuk dibuli. Jadi tidak jadi bukit Uhud menjadi emas, disitulah orang ngejek Rasulullah. Buktinya mana? Padahal Rasulullah justru memikirkan mereka. Jadi artinya mudah bagi Rasulullah sebetulnya, Bu. Mau berdoa minta kemewahan dunia kan sudah pernah ditawarkan oleh Allah.
Kau mau menjadi hamba sekaligus seorang rasul, atau menjadi rasul sekaligus seorang raja? Kata Rasulullah, aku lebih memilih menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Jadi memang umat Islam ini, Bu, rendah hati orangnya. Dan terbukti, Bu, apa kata orang-orang jual-jual barang mewah, kadang justru yang banyak membeli itu orang pakai baju kaos buruk, pakai celana biasa. Jadi memang orang-orang yang sederhana itu tuh, Pak, ya, mereka itu tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya yang lama, sehingga dunia ini dijadikan mereka untuk pengantar mereka menuju akhirat. Nah, ini kita yang berat ini, Bu. Kita, Pak, berduit banyak, pikiran kita, Pak, mau beli ini, mau rehab ini, renovasi ini, tambah bini, itu ya juga, itu spontan tuh, Pak. Tolong Bapak dengarkan tuh. Kalau ada ibu-ibu ngomong itu tuh berarti udah berkali-kali Bapak mengulang-ulang di rumah tuh. Jangan, Pak. Dulu ingat saya, Bu, ya, saya pernah mencontohkan ke jamaah bahwa pikiran kita ini lebih cepat ke kiri daripada ke kanan, Pak. Langsung saya bilang sama jamaah waktu itu, Bapak Ibu, saya ingin jujur. Sebetulnya sebelum saya berumah tangga dengan istri saya yang sekarang, saya pernah hidup dengan seorang perempuan yang sampai kapanpun tidak akan pernah saya lupakan. Lain muka jamaah langsung nengok saya, Pak. Perempuan itu mak saya, kata saya. Nah, kan betul tuh, Pak, kan? Ada jamaah, Bu, dicobanya lah ke istrinya gurau macam itu, Pak. Ma, papa mau jujur, istri sedang menggoreng, Bu. Sebetulnya sebelum kita menikah, papa pernah tinggal dengan seorang perempuan yang sangat berarti di hidup papa dan tidak pernah papa lupakan. Sudah tuh gelap aja pemandangan, Ustaz, katanya. Di rumah sakit sadarnya, Bu. Kena gorengan tuh mungkin, Pak, lepuk istrinya. Jadi artinya apa, Pak? Begitulah kita ini mudah untuk menjadikan dunia ini bisa menjadikan kita untuk ke akhirat, asal kita bisa memandang dunia ini dari sisi yang positif. Karena memang, Pak, tidak bisa dipungkiri, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh, di tangan orang macam Bapak Ibu nih lah. Kalau enggak, mana ada pengajian bisa rutin selalu setiap malam subuh gitu, Pak, ya. Kalau tidak ada dermawan-dermawan yang lapang hatinya menjadikan hartanya untuk ke akhirat ini. Kemudian, Pak, kita melihat para sahabat pun mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah ini. Bukan mereka miskin, Bu. Abdurrahman bin Auf kaya raya tuh, Pak. Dirupiahkan peninggalan Abdurrahman bin Auf itu triliunan, Bu, sampai 30 triliun, Pak, begitu dia meninggal, harta yang dia tinggalkan. Tetapi sahabat tidak menjadikan harta itu untuk diri mereka sendiri. Bahkan Utsman bin Affan aja yang kaya, kebagian dia harta Abdurrahman bin Auf, Pak. Jadi mereka itu kaya, tapi kaya itu bermanfaat untuk orang. Abdurrahman bin Auf itu, Bu, dibukanya toko, disuruhnya orang Islam jualan ndak usah bayar. Kalau udah menghasilkan kalian baru kita hitung. Itu sistemnya, Pak. Udah menghasilkan baru hitung. Itulah mereka menggunakan harta mereka. Ali bin Abi Thalib, zakat hartanya besar, dia pernah kelaparan. Itulah ngerinya, Pak, ya. Lebih mendahulukan orang daripada diri sendiri. Zakat hartanya besar, tapi dia pernah kelaparan. Dan ternyata, Bapak Ibu, ketika orang Islam ini rajin dia memberi, jiwa simpatinya terbuka, sehingga dia bisa merasakan apa yang orang-orang rasakan, Pak. Nah, itu yang membuat dia menggunakan hartanya untuk kebaikan umat jadinya. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu teruslah menjadi orang yang dermawan, karena itulah harta kita yang sesungguhnya, Pak. Jadi Rasulullah itu, Bu, waktu meninggal baju besinya tegadai itu, Pak, sama orang Yahudi, Bu. Padahal harta waktu itu, harta umat Islam sedang membumbung tinggi itu, Pak. Tapi kalau kita ngamalkan sekarang, Bu,
berat tuh Pak. Kita kuat, istri lah tidak kuat. Aku kalau macam ini tinggal sama abang makin tidak sanggup aku. Nah, makanya kita tidak bisa ngamalkan ini Pak. Paling tidak kita kagum aja lah dulu sekarang. Mudah-mudahan bisalah dikasih Allah jiwa yang seperti ini. Kemudian Pak, Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Fatimah menangis mendengar ayat ini, kemudian mendekat kepada ayahnya. Pertama Fatimah menangis, kemudian setelah itu Fatimah tersenyum. Ditanya oleh istri Rasulullah yang lain, kau tadi menangis, kemudian kenapa kau tersenyum? Kata Fatimah, aku menangis karena Rasulullah mengatakan telah tiba waktu ajalku Fatimah. Itu yang membuat aku menangis, dan yang membuat aku tersenyum, dari keluargaku engkaulah yang pertama kali mendahului aku. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah lah yang menyusul. Itu yang membuat aku tersenyum. Itu Fatimah Bu. Kalau ibu begitu kan bapak, abang ya dulu bang ya lah, aku lah abang bawa. Jarang Pak yang berani. Fatimah mendengar itu tersenyum Fatimah Bu. Dan kejadian tersenyum dan tertawa ini Pak, tersenyum dan menangis ini, Rasulullah pun pernah mengalami kepada sahabat. Ada sahabat, di beberapa riwayat ada yang berbeda-beda Bu. Kalau di riwayat ini sahabat ini dikatakan namanya Julaibib. Ada yang Said As-Sulami. Jadi Julaibib ini dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tubuhku yang pendek ini, wajahku yang jelek ini akan terhalang masuk surga? Terkesima Rasulullah mendengar pertanyaannya. Allah tidak memandang rupamu, Allah memandang ketakwaanmu. Kenapa kau bertanya demikian? Udah 8 kali aku melamar perempuan kena tolak terus ya Rasulullah. Aku takut di dunia aja aku kena tolak. Apa bidadari mau nanti sama aku? Kata Rasulullah, kau mau menikah? Mau ya Rasulullah. Direkomendasikanlah oleh Rasulullah, pergi kau ke rumah si fulan, dia punya anak perempuan, katakan Rasulullah akan menikahkanmu dengan anaknya. Semangatlah kawan nih Pak. Pergi dia ke rumah yang ditunjukkan Rasulullah, diucapkannya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku. Pas tengok, ngapa kau sini? Aku disuruh Rasulullah kemari, katanya kau punya anak gadis mau dinikahkan sama aku. Kau jangan mandai-mandai kau. Aku lah kolah, itulah bahasa ya Pak. Jangan kau bawa Rasulullah. Pulang kau. Aku terserah, aku nyampaikan aja. Dia santai aja karena udah pengalaman 8 kali kena tolak Pak. Jadi santai itu butuhnya kita pengalaman tuh Pak. Pengalaman gagal tuh buat santai, kebal ya dia Bu. Begitu dia pulang, ditanya Rasulullah gimana? Seperti biasa lah Rasulullah, kena tolak aku. Rupanya Julaibib pulang, anak perempuannya langsung kayaknya, ayah aku mendengar tadi ada yang datang, katanya Rasulullah memintaku untuk menjadi istrinya, istri dari orang yang datang tadi. Betul, pandai-pandai dia, sekali sempat betul ayah turun nanti ayat berkenan dengan penolakanmu. Takut pula bapaknya Pak. Langsung lari-lari dia, Rasulullah aku minta maaf, aku sangka dia bohong tadi, jadi anakku mau. Mendengar itu saking semangatnya sahabat, langsung Abu Bakar berdiri, aku nyumbang nih, Utsman nyumbang, Ali nyumbang, Umar nyumbang, pokoknya sahabat kaya nyumbang. Saking senangnya Pak, akhirnya dia menikah. Disuruh Rasulullah, pergilah kau belanja untuk kau menikah. Nah besoknya dia pas mau belanja barang-barang untuk pernikahan, terdengar kabar pasukan berkumpul, kita akan berjihad. Terpikir ya Pak,
ini pergi berjihad nih, ini lebih penting daripada menikah. Tidak jadi dia beli barang-barang untuk nikah, Bu. Dibelinya kuda perang, baju besi, kemudian pedang. Ikut dia bergabung, Bu. Rasulullah heran juga, siapalah ini yang pakai baju besi baru nih berjuang nih. Rupa pas dekat nampak kulit hitamnya, Pak. Kau besok mau menikah, ngapa kau pergi? Ini lebih penting ya Rasulullah. Kalau hidup aku nikah aku besok, kalau mati mudah-mudahan jadi aku sama bidadari. Akhir berjuang dia, Bu. Mati syahid lah dia, Pak. Pas Rasulullah sampai ke jenazah dia, ke jasad dia yang udah mati ini, tidak tanggung Rasulullah menangis, Bu. Berderai air mata Rasulullah, tapi tidak meratap, Pak ya. Nah, dia beda nih, Bu. Setelah Rasulullah menangis, tiba-tiba Rasulullah memalingkan wajah. Pertama tersenyum, habis menangis, kemudian tersenyum. Setelah itu Rasulullah memalingkan wajahnya dari jasad Julaibib. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi pertama menangis, kemudian kau tersenyum, setelah itu kau seperti membenci dan memalingkan wajah dari dia? Kata Rasulullah, pertama aku menangis karena ini manusia langka di muka bumi. Udah lama pengen menikah, dapat untuk menikah, didahulukannya untuk jihad fisabilillah. Ini manusia langka. Sempat kita, Pak, macam itu keadaan. Mungkin, Bu, lapang pun waktu kita aku bukan tidak mau, aku baru nikah lah, ngerti lah kalian sama aku. Aku bukan tidak mau nih ya, banyak lah basa-basi itu, pasti. Tidak akan kuat kita nih. Kalau sempat ujian ini menimpa kita, Pak, tidak terbayang saya, Pak. Mungkin tidak kuat kita. Setelah itu aku tersenyum ketika diperlihatkan Allah surga untuk Julaibib. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan yang membuat aku segera untuk berpaling, aku melihat ramai bidadari berdesakan turun sampai tersingkap kaki-kaki mereka. Itu yang membuat Rasulullah berpaling, karena ramai bidadari berebut. Kita jangan kaki bidadari lagi, Pak. Kaki orang biasa nak tidur kita dibuatnya, Pak. Apalagi kaki bidadari, terbelalak mata, Bu, sampai mati dibuatnya mungkin. Nah, itu yang membuat Rasulullah. Itulah sejarah Rasulullah tersenyum dan menangis. Ini Fatimah menangis kemudian tersenyum. Tapi dalam riwayat yang sanadnya oleh Ibnu Sa'ad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, lafal hadisnya sama, Pak. Cuman ada penambahan dalam riwayat ini nih. Aku diberitahu oleh Rasulullah bahwa beliau akan meninggal. Kemudian akulah dari keluarganya yang menyusulnya pertama kali, dan aku menjadi pemimpin wanita ahli surga setelah Maryam binti Imran. Itu yang membuat Fatimah tersenyum, menjadi pemimpin wanita di surga. Apa korelasinya dengan riwayat yang dulu, Bu? Kan pernah Fatimah bertanya, Pak, wahai ayah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga? Kata Rasulullah, Maria binti Qibtiyah. Mendengar itu agak terkecil hati Fatimah. Siapa dia, ayah? Dia masih hidup, datanglah ke rumahnya. Rupanya Maria ini yang membimbing tali onta Fatimah yang duduk di atas onta ketika masuk surga. Jadi maka dia duluan, Fatimah yang di atasnya untuk dia menarik talinya. Tapi sedikit kita mengingat kembali, Bu, apa amalan Maria binti Qibtiyah ini? Kenapa dia menjadi perempuan pertama masuk surga, mendahului Fatimah? Disebabkan bakti dia kepada suami, Pak. Bayangkan Fatimah datang ke rumahnya, siapa di luar? Fatimah, anaknya Rasulullah. Kenapa engkau yang berpayah-payah datang ke sini, Fatimah? Kirim saja utusan aku yang datang. Tidak, ini aku yang membutuhkanmu. Bersama siapa kau datang? Bersama anakku Hasan. Maaf Fatimah, aku harus izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Tapi anakku ini masih kecil, Muti'ah. Oh salah ya, Bu, ya, Muti'ah namanya. Anakku ini masih kecil, Muti'ah. Maria binti Qibtiyah itu istri Rasulullah yang terakhir. Maaf. Kemudian
pulanglah dulu Fatimah, aku harus minta izin kepada suamiku. Bayangkan Mbak, anak Rasulullah datang, padahal cucu masih kecil baru disuruh pulang. Sempat kawan ibu ni berkelebihan nak kakak maka muaklah kami ni banyak orang solehah dari kakak lagi kak. Nak macam ini betul lah, itu kalau perempuan kita. Pulang Fatimah Pak. Beberapa hari kemudian datang lagi Husain minta ikut pula. Kata Muti'ah, kalau untuk Hasan sudah diizinkan, kalau untuk Husain belum, pulang lagi Pak. Begitu Fatimah baru terduduk besoknya di rumah itu bersama Hasan dan Husain, kata Muti'ah, maaf Fatimah, aku harus menyiapkan makan untuk suamiku. Tak diacuhkan ya Pak, demi untuk suami. Kita datang aja pejabat ke rumah Bu, nak masak lagi itu Bu. Datang suami, makan mana? Ibu nih, makan Indomie lah dia di warung Bu, mie gelas tuh Pak. Payah kita nih, kok itu udah banyak kejadian tuh Pak. Saya sempat nanya ngapa makan Indomie sini Bang. Itu ada anggota dewan datang ke rumah, nak masak Pak. Nah setelah itu, tapi kalau ibu-ibu sini mana lah macam itu, ibu-ibu pengajian mah Pak, mana mau seperti itu. Belum suami minta makan dah teridang langsung terkejut suami dibuatnya Pak. Nah itulah saking solehahnya ibu-ibu. Tidak ada minta makan atau datangnya makanan tuh. Karena sering ngaji ya Bu, itu bedanya Bu. Sedangkan ada makan di masjid aja Pak, udah ada tupperware-nya Pak untuk bawa pulang. Iya tuh Pak, Bapak ketawa Bapak macam Bu. Nah itu saya tidak tahu tuh Bu. Maksud saya itu pokok udah siap sedia lah Pak, daripada mubazir. Tapi saya sering tak dapat, entah udah kena bungkus mungkin. Tidak Bu ya, saya serius Bu, saya serius. Bercanda Bu. Jadi kemudian Pak, dia masak. Setelah selesai dia masak, ditaruhnya lah cambuk di atas meja makan itu Pak. Ditanya oleh Fatimah, makan cambuk suami kau? Cambuk ini gunanya Fatimah, apabila suamiku tidak suka dengan masakan yang aku hidangkan karena aku salah membumbuinya, aku rela suamiku mencambuk punggungku asalkan dia mau memaafkan kesalahan aku. Tuh Pak. Jadi mulai besok Bu, setiap kali ibu menghidangkan makanan, letakkanlah cambuk di atas meja makan. Itu bakti dia kepada suaminya Pak. Makanya kalau orang nanya dia di sini, tapi katanya Muti'ah yang masuk surga pertama, dia memegang tali onta Fatimah. Itu yang membuat Fatimah bahagia. Tapi janganlah ibu betul-betul lah ibu amalkan nih Bu ya, naruh cambuk. Bapak nih Bu lain mengkek kadang mah Bu. Kalau tahu dia dengar tuh kata Ustaz tadi jangan macam-macam sama abang. Nggak enak lah boleh abang pukul punggung enak betul dia Bu. Janganlah Bu kalau dipukul balas Bu. Kemudian Pak, kalau Ibnu Sa'ad meriwayatkan beserta sanad dari Ala radhiyallahu anhu, ketika Nabi menjelang wafatnya Fatimah itu menangis. Lalu Nabi berkata kepada Fatimah, jangan kamu menangis wahai putriku. Apabila aku mati, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan mengganti nikmat yang hilang itu dengan nikmat yang lebih baik. Apakah juga engkau ada nanti yang menggantikan nikmat ini? Termasuk aku. Ibaratnya kalau sudah wafat, setiap kali Allah mencabut nikmat, pasti Allah mengganti dengan nikmat yang lain. Maksudnya bukan ada Nabi lagi setelah Rasulullah, tetap kok akan diganti nikmat. Tapi kita mengucapkan itu betul-betul tulus dari dalam hati, bukan sekedar kita mengucapkan. Meninggal suami siapa tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mengapa kau berikan aku cobaan seberat? Itu tidak setulus tu Pak. Berarti itu kita mengucapkannya lagi. Kalau memang kita tahu kita dari Allah, seharusnya kita bisa sabar, itu maksudnya Pak. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah, siapa orang yang diberikan musibah kematian kemudian keluarganya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah memerintahkan malaikat untuk membangunkan rumah di surga untuk keluarga yang ditinggalkan, dan berilah nama rumah itu rumah pujian. Nah itu maksudnya Pak, ridho dengan takdir Allah itu. Kalau ridho, Allah ganti dengan nikmat yang lain. Inilah yang terjadi di rumah tangga Ummu Salamah dan Abu Salamah, sahabat Rasulullah
yang ketika suaminya ini mau pergi perang Uhud, dia sempat berjanji bersama istrinya. Kata istrinya, mari kita berjanji sebelum engkau pergi perang ini. Kata istrinya, Ummu Salamah, aku berjanji kalau kau mati di perang Uhud, aku tidak akan pernah lagi menikah selama-lamanya. Nah, itu janji Ummu Salamah. Kata Abu Salamah, aku berjanji kalau aku mati di perang Uhud, Allah akan menggantikan dengan pria yang lebih baik untukmu. Nah, itu kata dia, Pak. Ternyata betul enggak, Pak? Begitu Abu Salamah meninggal, pertama yang melamar setelah habis masa iddahnya siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Kirim utusan, suruh lamar, ditolak, Pak. Ah, itulah kokohnya Ummu Salamah itu cintanya kepada suaminya. Ditolaknya, Bu. Ditanya oleh Umar, macam mana Abu Bakar? Jebol, enggak nampak ada. Kalau aku maju, maju. Sahabat, Bu, mereka itu bersaudara, itu lahir batin, Pak. Enggak ada main terkecil hati. Enggak ada Abu Bakar, enggak usah lah macam itu Umar. Malu lah laku dia. Kau memang lebih muda dari aku, tapi enggak enak macam ini caranya. Enggak ada, Pak. Umar ngirim utusan, ditolak. Padahal Umar lebih muda 8 tahun daripada Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah maju, Pak. Dan tidak ada lah sahabat berdua ni ngomong, aku tuh malas nengok Rasulullah ni. Awak berkawan nanti kan tidak enak, tidak ada. Utusan Rasulullah datang, Rasulullah pun ditolak, Pak, pada awalnya. Basa-basi dia nolak, Bu. Sampaikan ke Rasulullah, aku ni sudah tidak muda lagi. Anak aku ada 4 orang, nanti tidak sempat aku ngurus Rasulullah jadinya. Kemudian aku ni pecemburu. Rasulullah ngirim lagi utusan. Kata Rasulullah, untuk masalah usiamu, Rasulullah lebih tua darimu. Untuk masalah anak-anakmu, sekalipun kau tidak menikah dengan Rasulullah, anak-anakmu akan menjadi tanggung jawab Rasulullah. Mengenai kecemburuanmu, Rasulullah akan berdoa kepada Allah untuk mengangkat rasa cemburu itu dari hatimu. Baru terima, ya Pak. Masukkanlah ini ke doa-doa Bapak. Ya Allah, angkatkanlah rasa cemburu dari dalam hati istri hamba. Itu boleh Bapak amalkan, Pak. Paling tidak Bapak tidak dicurigai. Kadang Bapak tidak berbuat, Pak. Bapak curigai juga terus. Itu maksudnya, itu bukan Bapak menambah lagi, tidak. Kemudian, Pak, riwayat yang ketiga, Ahmad meriwayatkan beserta sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Waktu Rasulullah mengutus beliau ini ke Yaman, sempat Rasulullah menasihati dia, Pak. Mu'adz, mungkin setelah kau pergi ini, besok kau balik lagi ke sini, kau hanya akan bertemu makamku. Udah digitukan oleh Rasulullah ke Mu'adz bin Jabal. Mendengar itu menangis Mu'adz, Bu. Kata Rasulullah, jangan khawatir, dimanapun posisi orang yang bertakwa, aku akan selalu tersambung dengannya. Nah, jadi tidak perlu kau jauh, tidak jumpa sama aku, tidak usah khawatir. Kita akan tetap tersambung kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi asal kita bertakwa, dimanapun kita berada, kita akan tersambung dengan Rasulullah SAW. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, Bu, bahwa siapapun yang beragama Islam dari umatku yang menerima Islam ini, maka salamku akan tercurah kepadanya sampai hari kiamat. Jadi itulah jaminan Rasulullah SAW, Pak. Jadi Mu'adz bin Jabal ini memang dia akan pergi ke Yaman, dapat nasihat seperti itu, memang sangat sedih dia, Pak, karena dia sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Tidak tega mau berangkat tuh rasanya, tapi kata Rasulullah, berangkatlah engkau, kita akan tetap tersambung. Itu yang membuat Mu'adz akhirnya tetap teguh untuk berangkat ke Yaman, karena itu memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu, Pak, cinta mereka kepada Rasulullah itu tuh betul-betul cinta yang tidak dibuat-buat. Memang lahir dari hati mereka. Dan tidak pernah ada lagi rasa cinta seperti sahabat kepada Rasulullah SAW. Adalah orang mengatakan, deh, sempat aku hidup di zaman Rasulullah, pasti aku bantu perjuangannya. Datang ulama bilang, Pak, sempat kau hidup di masa Rasulullah, mungkin kau jadi Abu Jahalnya. Kan kita tidak pernah tahu, Pak.
mungkin kita pula berada di pihak musuh. Karena Pak, masalah iman ini dia berbeda Pak. Ulama Saudi yang akhirnya jadi ateis, Al-Qasimi Pak, berapa cerdasnya, buku-buku beliau masih menjadi rujukan ulama di dunia sampai hari ini. Tapi akhirnya lihat Pak, murtad dia jadinya dari Islam. Nah, jadi kita tidak pernah tahu nih Bu. Jadi jangan kita bilang deh, sempat aku hidup di zaman Rasulullah, kemanapun Rasulullah pasti aku akan bersama. Ya, belum tentu. Kita pula mungkin yang memerangi, ya mungkin ikut di barisan Abu Jahal, Abu Lahab, bisa jadi aja Pak ya. Kemudian yang berikutnya Bu, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bazar meriwayatkan bersanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang berkata kepada Nabi, orang-orang Ansor baik laki-laki maupun wanita sedang menangis di masjid, kata sahabat ini. Mereka menangis di masjid, kemudian beliau berkata, apa yang menyebabkan mereka menangis? Kata para sahabat, mereka mengkhawatirkan engkau akan wafat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang-orang Ansor ini seperti garam pada makanan. Jadi tanpa orang Ansor ini tidak akan bangkit Islam ini. Tetapi mereka akan semakin sedikit. Jadi siapapun di antara kalian yang menjadi pemimpin orang muslim, hendaklah terima kebaikan dari orang yang akan berbuat baik kepada kalian. Jadi ini nasihat Rasulullah. Memang orang Ansor ini, mereka itulah yang menjadi tonggak hijrah yang umat Islam merasa aman, merasa nyaman. Kemudian nasihat Rasulullah yang lain, kalau kalian nanti jadi pemimpin, terimalah kebaikan orang yang akan berbuat baik kepada kalian. Maksudnya siapa? Orang-orang seperti orang Ansor ini Pak. Karena mereka itu sedikit, kata Rasulullah, yang punya jiwa seperti itu tuh sedikit, yang mau berbuat baik. Sampai waktu Rasulullah di Mekah, di Madinah itu Pak, berebut orang ingin Rasulullah di rumahnya, di rumah kami, di rumah kami. Nah, siapa yang menerima orang sampai memuliakan seperti itu Pak? Jadi kata Rasulullah, kalau ada orang-orang seperti orang Ansor ini berbuat baik kepada kalian, terima kebaikannya, karena dia tidak akan ada maksud di balik itu. Kita Bu ya, kadang gini, misalnya kita ngasih tip ke orang tukang parkir, pasti kita ada harapan supaya dia menengok-nengokkan kendaraan kita. Nah, kan ada maksud-maksud seperti itu. Kita memberi tip kepada orang supaya dia memperlakukan kita lebih. Padahal tidak pun kita tunggu seperti itu. Orang yang dikasih pasti akan berbuat hal yang seperti itu tanpa kita berharap. Tapi kadang ada kita ini curang, memberi orang lebih untuk mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kita beri. Ya, itu yang paling banyak tuh Pak. Kan kadang-kadang orang gini Bu, pokoknya setor sekian, tutup mata aja, nanti itu apa pun boleh lagi itu. Dia memberi sedikit tapi berharap lebih banyak. Nah itu yang paling sering terjadi itu Bu. Kemudian ini perkataan Ummu Fadal radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat. Ahmad meriwayatkan bersanad dari Ummu Fadal binti Haris radhiyallahu anha, aku datang kepada Rasulullah saat dia sakit, lalu aku pun menangis. Beliau mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang membuat engkau menangis? Kami mengkhawatirkanmu. Kami tidak pula tahu perlakuan apa yang kami temui oleh orang kafir setelah kau wafat ini. Kata Rasulullah, setelah aku wafat, orang-orang kafir akan menganggap kalian lemah. Dan itu memang terjadi Pak. Jadi setelah Rasulullah wafat, orang-orang kafir itu udah menganggap orang Islam ini sudah lemah. Ternyata Pak, Isa pun masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam sama kita ikuti kajian pada malam hari ini, dan mari sama kita tutup dengan ucapkan hamdalillah.